Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassobihi wa barik wassalim ajmain. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan pembuatan video ini. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 7 materi akidah akhlak yang diampu oleh Ustadz Fahmi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Fahmi karena telah mempercayai kami dalam menyelesaikan pembuatan tugas video pembelajaran akidah akhlak. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan ada Nur Amira Safitri, lalu kemudian saya Anissa Wening Pawitri, lalu ada Puput Istiqomah. Studi akidah akhlak mengenai takdir. Yang pertama ada pengertian takdir, kemudian ada wujud takdir, ada tingkatan-tingkatan takdir, lalu ada hikmah beriman kepada takdir, kemudian pengaruh beriman kepada takdir, kepastian hukum takdir, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pengertian takdir. Kata takdir terambil dari kata kadara, berasal dari kadara yang artinya mengukur, memberi kadar atau ukuran. Sehingga jika Anda berkata Allah telah menakdirkan demikian, maka dari itu berarti Allah telah memberi kadar atau ukuran ataupun batasan tertentu dalam diri, sifat atau kemampuan maksimal makhluknya. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 39 yang artinya Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki dan di sisinya terdapat Umul Kitab atau Lauhul Mahfuz. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri kepada Mbak Sherly dan Mbak Puput, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Anissa Wening. Kata takdir yaitu berasal dari kata qadara yang berarti mengukur atau memberi kadar atau ukuran. Sehingga jika kita berkata Allah telah menciptakan dan mentakdirkan, maka dari itu berarti Allah telah memberi kadar atau ukuran batas tertentu dalam diri atau sifat makhluknya. Tingkatan takdir sendiri yaitu yang pertama ada al-ilmu. Al-ilmu yaitu artinya bahwa Allah telah mengetahui secara rinci, terperinci dan secara global. Yang kedua ada al-masiyah. Al-masiyah ini berasal beriman, artinya itu beriman kepada kehendak dan kekuasaan Allah. Yang ketiga ada al-kitabah dan yang keempat ada al-khalaq. Al-khalaq ini berarti segala sesuatu selain Allah yang Maha menciptakan adalah makhluk Allah yang beriman. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Wujud dari takdir dan apa urgensi dari takdir dalam Al-Quran yaitu urgensi Al-Qadar dalam Al-Quran dan takdir merupakan suatu kajian yang sering diperdebatkan baik itu oleh cendekiawan dan masyarakat biasa atau masyarakat umum. Pengaruh beriman kepada takdir. 1. Takdir merupakan salah satu sebab yang membuat seseorang bersemangat dalam beramal. 2. Mengetahui kemampuan dirinya, sehingga ia tidak sombong, bangga, atau tinggi hati. 3. Dapat menghilangkan beberapa penyakit sosial, menghilangkan kedengkian di antara seorang mukmin.
4. Bisa menumbuhkan keberanian hati untuk menghadapi berbagai tantangan serta menguatkan keinginan di dalamnya. 5. Akan menanamkan berbagai hakikat iman dalam jiwa setiap mukmin. Kemudian, kepastian hukum takdir. A. Pertama, bahwa jagat raya ini isinya antara lain bintang-bintang dan planet-planet dalam hukum universal dalam rotasi, revolusi, dan keseimbangan benda-benda langit. B. Kedua, bahwa dalam diri kita ada roh, dengan roh itulah kita hidup. C. Ketiga, bahwa setiap manusia lahir ke dunia bukanlah atas kehendaknya sendiri. D. Keempat, bahwa dalam diri tiap-tiap orang selalu memiliki watak, pembawaan lahir, dan bakat yang berbeda satu sama yang lainnya. D. Kelima, bahwa tidak pernah terjadi seseorang yang ingin sakit atau gagal. Jadi, kesimpulan mengenai takdir adalah seorang muslim wajib beriman kepada takdir sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Memahami takdir harus secara benar, karena kesalahan dalam memahami takdir akan melahirkan pemahaman dan sikap yang salah pula dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Yang wajib kita ketahui adalah bahwa ukuran-ukuran takdir itu adalah kekuasaan Allah, bahwa semua berjalan sesuai dengan takdir dan kehendaknya untuk mereka. Apa yang dikehendakinya untuk mereka pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan pernah terjadi. Sebagaimana kita wajib mengetahui bahwa takdir pada dasarnya adalah rahasia Allah terhadap makhluknya, tidak ada seorang malaikat terdekat pun yang dapat mengetahuinya, juga tidak seorang nabi yang diutus. Seorang mukmin senantiasa menyifati Tuhannya dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan kata atau kalimat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum